Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Imam Subhan di channel Imam Subhan. Ya, saya bukan siapa-siapa. Ya, saya seperti netizen yang lain. Ya, memang jujur ketika kasus UYM ya, saya menyingkat Ustadz Yusuf Mansur begitu. Ya, tetap saya memanggil beliau adalah Ustadz karena kemampuan beliau, kapasitas beliau memang ya beliau layak dipanggil Ustadz karena banyak sih konten kreator yang sudah malas menyebut Ustadz gitu. Kalau saya ya tetap beliau adalah seorang Ustadz yang punya pengaruh yang besar di umat, punya santri yang banyak, punya pondok pesantren. Ya beliau seorang Ustadz atau kiai ya. Oke, saya menyebutnya UYM saja ya, biar lebih singkat gitu. Memang ketika kasus ini meledak begitu, di mana banyak banyak video-video yang akhirnya viral kembali, padahal video ini sudah lama ya, tentang ceramah-ceramah UYM tentang sedekah. Ya memang jujur di hati saya ini ketika mendengar atau melihat ceramah, meskipun memang klaim dari UYM ini adalah potongan-potongan yang itu kadang bisa salah kesimpulannya. Tapi memang saya risih begitu. Saya komentar pertama di Facebook ketika melihat video UYM tentang sedekah, saya memang agak risih begitu ya. Dan jujur saya agak sedikit kasihan ya ke jamaah gitu. Karena ya harus sedekah yang kadang nilainya cukup tinggi ya, bahkan barang-barang atau kendaraan begitu, motor, mobil. Saya agak risih saja jujur karena saya biasanya ikut pengajian ya, ketika bicara tentang sedekah ya sudah perbanyak sedekahlah agar kita diberi keberkahan hidup lah, diberi rezeki yang lancar. Terus ya tetap tujuan duniawi ada. Seperti saya ketika berdoa, bersedekah, ya, ada sih sisipan-sisipan duniawi, ingin rezeki yang lancar, ingin bisa melunasi hutang, ingin bisa beli kendaraan, ya kita berdoa duniawi, karena memang kita hidup di dunia dan di akhirat, tapi juga tetap kita meminta bahwa kita supaya diberi pahala yang banyak, nanti masuk surga, itu otomatis begitu. Tapi tidak kesan istilahnya kalau bahasa saya mendikte Tuhan gitu, mendikte Allah bahwa ketika kita ngasih sedekah sekian terus harus dapat ini. Nah, itu memang itu tidak di frame saya, tidak di pemahaman saya begitu. Kemudian memang saya sudah lama sih follow Instagramnya UYM, sudah sangat lama karena saya yang ngefans, saya suka dengan gaya-gaya beliau yang lugas, cerdas, dan saya senang dengan cara beliau membaca Al-Quran gitu, lagunya bagus, keren saja gitu. Kapasitas beliau memang seorang ustadz yang kondang begitu, bagus. Cara ceramahnya juga simple, keseharian. Saya suka, makanya saya follow gitu. Terlepas memang ada pro kontra setelah beliau dulu ketika pemilihan presiden, beliau memang menjatuhkan pilihan ke Jokowi gitu. Ya bagi pendukung Jokowi senang-senang saja, tapi bagi bukan pendukung Jokowi ya akan lari, bahkan akhirnya jadi menyerang, jadi nyinyir ya. Itu wajar karena kalau seorang ustadz kiai sudah masuk politik, dia siap-siap dibully begitu. Pasti ada yang setuju dan tidak setuju, itu sudah pasti. Nah, memang saya kemudian komentar di Instagram UYM ini, ya sebenarnya komentar saya sih tidak terlalu nyinyir sekali, menyerang pribadi. Saya cuma bilang misalkan sedekah ya sedekah saja yang ikhlas. Kita tidak usah berharap atau imbalan yang istilahnya tadi mendikte Tuhan, harus dikasih ini, dikasih itu, harus balik begini, kayak seolah-olah kayak bisnis begitu. Nah, saya bilang begitu. Pernah sih saya menyindir, saya juga dapat pencerahan dari ustadz-ustadz lain begitu. Misalkan yang sekarang kadang komentar itu kayak Buya Yahya begitu, bahwa sedekah ya sudah sedekah lah gitu ya, ikhlas karena Allah gitu. Nah, perkara nanti kita dapat
materi, ya itu kita bersyukur saja, perbanyak bersyukur, insya Allah akan ditambah terus nikmat kita gitu oleh Allah. Nah saya komentar begitu, nah saya terus diserang oleh para pendukung, para santrinya UYM gitu ya. Ya saya biasa saja. Nah terus memang beberapa kali saya sering komentar di IG-nya UYM ketika UYM membuat status ya. Ya positif ya. Ya cuma saya pernah komentar juga sih. Alangkah baiknya kalau UYM juga fokus pada kasus yang sekarang menimpa beliau. Yang pasti beliau sedang berhadapan dengan hukum karena digugat oleh beberapa jemaah yang ikut investasi. Bahkan yang terakhir ini tentang usaha atau bisnis batu bara. Bukan main-main, saya hanya bilang fokus. Nah, memang ketika saya komentar-komentar begini, kemudian saya kaget sekali, UYM tiba-tiba follow saya, follow IG saya. Dan ya saya bukan influencer yang hebat, terus follower saya banyak, ya saya kaget saja, saya hanya biasa-biasa saja, tahu-tahu di follow. Terus beliau komentar juga di salah satu unggahan saya, ya pokoknya sehat-sehat, tat, begitu undang saya, atau haji, begitu undang saya haji. Ya, padahal saya belum haji itu ya. Sehat-sehat haji, saling berdoakan begitu. Ya, begitulah, pokoknya gaya khas UYM adalah selalu mendoakan orang lain. Ya, bagus, ya oke. Gitu. Terus follow saya begitu. Terus saya coba lacak sih, apakah memang model UYM ketika orang yang sedikit nyinyir di IG-nya kemudian langsung di follow terus dikomentari. Mungkin bahasa saya sih mungkin apakah beliau menggertak saya supaya nggak usah nyinyir lagi gitu ya. Itu sih awalnya begitu. Oke, kemudian saya coba lihat begitu dan memang ada sih yang sangat nyinyir kemudian di follow UYM. Nah, kemudian saya menyimpulkan sih, oh mungkin UYM sedang ya mencoba bersilaturahmi lah, bukan menggertak, supaya satu persepsi, jangan salah paham tentang sedekah dan lain-lain gitu. Oke, it's fine ya. Kemudian beberapa hari berikutnya saya sudah tidak di follow lagi. Oh, ternyata mungkin gertakan bayangan saya. Nah, tahu-tahu malam-malam gitu, malam hari 2 atau 3 hari yang lalu ya, saya di malam Jumat kalau nggak salah, malam Jumat kemarin saya di follow lagi IG-nya. Dan kemudian saya dapat telepon dari nomor yang memang ya tentu belum saya simpan. Saya ragu-ragu menerima. Biasanya saya jujur kalau terima telepon yang tidak ada nomornya saya malas. Biasanya ya biasalah sales dan lain-lain gitu atau apalah gitu ya. Jarang saya angkat. Nah, ketika saya angkat memang speaker handphone saya ini agak sedikit trouble begitu ya. Agak sedikit trouble, suaranya kecil gitu. Tapi saya ini kayak suara saya bener-bener familiar dengan suara ini begitu, tapi memang nggak begitu jelas suaranya. Terus sekarang nggak begitu jelas, telepon dimatiin kayaknya oleh nomor ini begitu, terus telepon lagi. Nah, telepon lagi, saya bener-benerin ya. Nah, kayaknya terus ini saya Yusuf Mansur begitu. Saya betul-betul kaget dan kayak shock begitu. Tapi memang HP saya agak bermasalah gitu. Agak bermasalah dan saya nggak bisa mendengar dengan baik ya. Kemudian terus nomor itu saya lacak, saya simpan dulu coba gitu. Memang nomor itu nggak ada DP-nya, nggak ada display profilnya, nggak ada fotonya. Nomor siapa ya ini ya? Oke. Kemudian kira-kira 5 menit lah ya, kemudian ada WA, ada WhatsApp masuk dan langsung beliau memperkenalkan diri. Ya, beliau memperkenalkan diri. Saya tadi yang telepon, ini kalimat beliau begitu. Izin Yusuf Mansur, mohon doa ya. Saya dari awal 2000 sekian belas ngikutin aja proses hukum di mana saja. Wis doain begitu. Kapan-kapan main ke rumah saya di Tangerang, mangga japri-japrian aja kapan-kapan. Salam buat keluarga Mas Imam Subhan. Siapa tahu ke depan saya butuh kalian Mas Imam Subhan sebagai konten kreator. Seperti yang saya baca di status IG-nya Mas Imam. Salam dan doa Yusuf Mansur. Wah, saya kayak shock gitu loh. Oh, bener gitu. Kemudian saya masih belum percaya ya. Kemudian saya balas, ya oke, basa-basi intinya
Ya, terima kasih Ustadz sudah doakan, semoga lekas selesai. Saya selalu sih mendoakan bahwa permasalahan lekas selesai, tapi ya harus fokus juga UYM ini kepada masalah yang sedang dihadapinya begitu. Saya memang balas, kemudian lama nggak dibalas, terus saya komentar begitu. Oh, mungkin ternyata admin ya ini gitu. Saya WA begitu karena memang nggak ada centang biru begitu. Apakah WA saya sudah dibaca atau belum? Nggak ada centang biru. Nah, ternyata terus beliau kirim voice ya. Voice note kirim, ini Yusuf Mansur, suaranya khas sekali gitu ya. Oke dah, doain aja moga lancar gitu. Ya, khas. Oh, saya baru percaya nomor ini adalah nomor Ustadz Yusuf Mansur. Kemudian pagi harinya coba saya lacak juga di sebuah aplikasi untuk melihat nomor ini asli atau bukan. Ternyata saya lacak benar nomor ini asli, premium maksudnya asli gitu, dan orang yang menyimpan nomor ini semua Ustadz Yusuf Mansur. Ya, semua UYM, Yusuf Mansur dan lain-lain itu asli, nomor ini adalah Ustadz Yusuf Mansur nomor ini ya. Nah, kemudian ada WA seterusnya, intinya ya menjaga hubungan baik lah begitu. Cuma saya memang di sini ada ya jujur, kenapa saya komentarnya, saya juga mohon maaf kepada UYM bahwa saya kadang komentarnya bukan komentar negatif sih ya, cuma kadang kurang percaya saja. Tapi beginilah, memang saya jujur, saya secara apa yang disampaikan oleh beliau, UYM ini saya setuju saja, bagus, isinya bagus gitu loh, mengajak sedekah, mengajak kebaikan kepada umat gitu, itu bagus semua gitu. Cuma di sisi lain kalau kita melihat laporan-laporan, gugatan-gugatan dari para jemaah yang ikut investasi, yang ikut sedekah, itu saya sedih sekali, miris begitu. Mereka kasihan, bahkan nangis-nangis kan. Ada jemaah yang dia dari luar negeri begitu, dia sebagai TKW, dia uang dari hasil dia di PHK, dia investasikan ke UYM, dan sampai sekarang nggak jelas. Dia nangis-nangis, saya sedih begitu. Oke, saya tidak banyak dalam vlog ini, yang pasti saya hanya begini, bahwa kasus ini tentang UYM ini harus segera berujung, harus segera berakhir. Ya, harus segera berujung dan berakhir. Itu artinya kita ingin kejelasan mana yang benar, mana yang salah. Ya memang UYM mengakui khilaf salah ya, tapi masih terus mengklarifikasi terus. Artinya bahwa apa yang dilakukan UYM tentang sedekah ini, beliau merasa ini benar, nggak ada yang salah gitu. Dan dia akan terus melakukan terus begitu, akan terus menggelorakan, menggemahkan tentang konsep sedekah yang beliau usung begitu, akan terus begitu. Tapi di sisi lain, jemaah tanda kutip menjerit dengan kasus-kasusnya, dengan uangnya yang tidak balik. Nah, ini harus ada ujungnya. Siapa yang bertanggung jawab? Karena saya yakin mereka berani menggugat ke pengadilan, ke hukum, ya karena mereka merasa dirugikan. Ngapain mereka hanya sekedar ingin menjatuhkan Ustadz Yusuf Mansur, terus biar Ustadz Yusuf Mansur biar jelek namanya, pembunuhan karakter dan lain-lain. Saya kira bukan. Ya mereka ingin sederhana, uangnya balik, terus modalnya balik, karena mereka butuh saat ini, karena susahnya bukan main sekarang cari uang di masa pandemi ini, dan pekerjaan makin sulit, makin susah begitu untuk mendapatkan rezeki. Nah, itu sebenarnya ini harus berujung ya. Memang pengadilan di dunia ini nggak ada pengadilan yang benar-benar adil. Pengadilan yang benar-benar adil adalah kelak pengadilan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Cuma ya harapannya besok ketika sidang ya hakim memutuskan hal-hal yang harus adil dan berimbang, karena sebelumnya memang UYM pernah dituntut dan yang menuntut gagal ya, kasusnya tidak dilanjutkan lagi karena nggak ada bukti, karena konsepnya sedekah ya ikhlas saja, setelah itu nggak ada harus balik sekian begitu. Nah, saya kira ini harus berujung. Artinya harapan saya sih uang jemaah balik. Uang jemaah balik, uang investor yang merasa investasi apapun itu bentuknya, untuk pondok, untuk hotel, untuk tambang batu bara, ya balik. Ya kasihan, minimal balik modal. Kalau keuntungan itu belum bisa didapat begitu ya.
Dan terlepas dari semua kasus yang menimpa UYM dan jemaahnya yang merasa dirugikan, yang pasti kita harus sepakat bahwa pondok pesantren Darul Quran yang dikelola UYM memang ya harus terus beroperasi begitu. Karena disinilah lahir generasi-generasi penghafal Al-Quran. Mereka ini harus diselamatkan, harus benar-benar ya mendapat perhatian yang luar biasa dari semua pihak begitu, agar mereka bisa belajar dengan nyaman, ya, bisa menghafal Al-Quran dengan baik dan mengamalkannya, bisa berdakwah kelak dan bisa menjadi pemimpin-pemimpin yang Qurani, yang benar-benar mengamalkan Al-Quran, ya, bukan hanya sekedar menghafal. Nah ini yang harus diselamatkan, yang harus menjadi perhatian begitu. Jangan sampai mereka akhirnya terpengaruh dengan berita-berita yang kurang baik dari UYM ini, kemudian konsentrasi belajarnya jadi kurang gitu. Dan agak sedikit mengganggu proses belajar mengajar di pondok pesantren Darul Quran. Nah ini yang harus dijaga begitu. Dan saya kira UYM mungkin sudah punya solusinya supaya tetap para santri, pengurus pondok, para ustazah, para ustadz yang mengajar itu tetap nyaman dalam memberikan proses pembelajaran di pondok pesantren yang dikelola oleh UYM. Ya, saya kira itu poin pentingnya menurut saya. Oke, sekian saja konten saya. Intinya mudah-mudahan kasus UYM ini lekas selesai. Saya berdoa juga untuk Ustadz Yusuf Mansur, betul-betul dari sanubari saya yang dalam. Saya bukan seorang netizen yang istilahnya hanya nyinyir semata, sama sekali tidak. Saya tetap mendoakan beliau yang terbaik. Saya yakin beliau orang baik, saya yakin, ya. Insya Allah akan bertanggung jawab dan akan menghadapi semua masalah, termasuk persidangan atau hukum yang sedang dia hadapi. Juga untuk para yang merasa dirugikan, ya teruslah berjuang, ya, dan bersabar. Insya Allah kalau rezeki kita akan balik juga ke kita begitu. Rezeki nggak akan kemana, itu bahasa kitanya, ya. Oke, terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf sekali lagi konten ini bukan provokasi seperti konten-konten yang lain barangkali, ya, yang benar-benar ada unsur membuat orang benci dengan salah satu orang begitu. Sama sekali tidak, ya, sama sekali tidak. Karena kita dalam membuat konten ini kalau bisa kita punya etika, punya moral, punya nilai, tidak merugikan orang lain dan bisa membawa pencerahan, ya. Bukan semata-mata kita cari AdSense, cari keuntungan buat kita sendiri dengan menaikkan views kita karena ada kasus ini nih begitu. Kalau bisa jangan niatkan bahwa ini ya mencerahkan, barangkali bisa jadi referensi. Mungkin ada netizen-netizen yang lain yang seperti saya, maksudnya komentar kemudian juga ditelepon oleh sang ustadz, ya. Oke, terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bebas berbicara, kita bebas berkeluh kesah, kita bebas berkarya, kita bebas berekspresi. Tetapi kita punya tanggung jawab moral dan nilai untuk kehidupan manusia yang lebih beradab dan bermartabat. Selamat datang di channel Imam Subhan.